Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ruang Suara. Podcastnya mahasiswi KPI, Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, UINSYA Blok Agung. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang perjalanan hidup dari tantangan menuju titik masa kini. Podcast yang mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup dan bagaimana setiap tantangan, keputusan, dan perubahan membawa kita ke titik yang kita capai sekarang. Di setiap episode, kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif dari mereka yang telah melalui perjalanan hidup yang penuh liku, belajar dari kegagalan, dan akhirnya menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna. Di episode kali ini, kita akan berbicara dengan seseorang yang telah menjalani perjalanan hidup yang sangat luar biasa, penuh dengan pembelajaran dan tantangan. Bersama Linda Wulansari, seorang mahasiswi Universitas Ki Haji Mutar Syafaat yang akan berbagi cerita tentang bagaimana mereka bisa sampai di titik ini setelah melewati berbagai rintangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Linda Wulansari di podcast kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagai kisahnya. Pada pertanyaan pertama, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan hidup Anda, bagaimana Anda sampai bisa di titik sekarang ini? Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda Wulansari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ki Haji Mutar Syafaat, Prodi KPI semester 7. Jadi sebelumnya saya itu dibesarkan oleh keluarga yang sangat sederhana, tetapi penuh dengan keharmonisan dan kehangatan. Jadi dari dulu itu Linda dibesarkan bagaimana Linda diajarkan untuk menjadi orang yang bersyukur, untuk menjadi wanita yang bisa menjadi wanita yang mandiri, untuk menjadi wanita yang gimana bisa diandalkan dalam segala hal apapun. Soalnya Linda sendiri itu punya 3 saudara. Jadi dari 3 saudara ini, setiap anak pasti kan mempunyai karakter dan watak yang berbeda kan. Jadi untuk Linda sendiri jujur, dari dulu memang Linda orangnya sangat-sangat pendiam. Linda itu anak rumahan yang kemana-mana, sampai dibilang sama tetangga Linda itu buntutnya mama. Tanya kalau kemana-mana sama mama. Terus kalau untuk anak kedua itu adik Linda sendiri, sekarang dia kelas 3 SMK jurusan farmasi. Dia itu anak yang sangat luar biasa. Dia cerdas, dia aktif. Jadi perbedaannya banget kan dari Linda yang introvert, terus anak yang kedua menjadi ekstrovert. Terus yang ketiga itu adik Linda laki-laki, sekarang masih kelas 3 SD. Itu untuk sifat dan karakter bisa dilihat persis seperti Linda. Jadi untuk perjalanan pertama, bagaimana kok Linda bisa berada di titik sekarang. Jadi sebelumnya Linda sama sekali nggak pernah memikirkan Linda bakalan berada di pondok pesantren Darussalam ini. Soalnya memang dari dulu Linda nggak ada pemikiran kalau Linda bakalan menjadi santri di seumur hidup Linda. Soalnya kan memang di Bangka itu awam banget ya, jarang ada orang yang mau menjadi santri. Nah kebetulan dulu itu mama sempet pengen mondok, cuma memang ekonomi dari keluarga mama yang belum mencukupi, jadi akhirnya ditunda sampai mama itu bernadar, besok kalau misalkan mama punya anak pertama perempuan, bakalannya mama pondokin. Nah kebetulan kok Linda yang keluar pertama. Iya. Dan berakhir di Jadi awal mula itu memang Linda di sini gara-gara mengikuti nadarnya mama. Terus akhirnya dulu itu sempat ditawarkan ketika SMP ditawarkan untuk mondok, tapi memang dari Lindanya yang belum siap, belum punya mental lah, saking introvertnya kan. Sempat ditawarin di pondokan dekat di daerah rumah, cuma Linda memang belum mau. Terus akhirnya pas SMA mama nagih, katanya mau mondok. Ini udah SMA loh, sampai kapan terusan mau mondok kalau nggak dari sekarang. Ya udah akhirnya Linda mikir, Linda ini di dunia nggak bakalan kekal loh di sini. Linda juga butuh sebuah bekal untuk di akhirat, kan nggak selamanya kita selalu di dunia kan. Sedangkan Linda selama ini memang bener-bener gak bisa tidak memikirkan pondok. Maksudnya memang untuk pembahasan agama itu Linda masih minim banget ya, masih banyak perbaikan lah.
Terus akhirnya oke Linda iyakan. Terus dari bapak bilang kalau misalkan Linda mau mondok sekalian cari pondokan itu yang benar-benar bagus. Soalnya memang kebetulan di Bangka itu pondokannya ya cuma apa ya, kan beda kan, tanah Jawa kan dari dulu memang terkenal dengan ulama yang masyhur, terus juga terkenal dengan tanahnya para wali. Nah sedangkan Bangka kan memang minim sekali agama dan kebanyakan di sana tuh apa namanya, ada banyak suku ras Tionghoa dengan Melayu. Jadi cara untuk agama yang benar-benar klasik itu gak ada. Jadi akhirnya bapak bilang kalau mau mondok di Jawa sekalian biar bagus, kata bapak. Oke, Linda iyakan. Tapi mama yang di sini mikir, soalnya kan Linda dari dulu gak pernah keluar rumah kan, gak pernah kemana-mana. Soalnya mama takut. Sedangkan di sini Linda jelas gak pernah kemana-mana, terus juga gak punya siapapun di sini. Sedangkan dulu Linda susah banget yang namanya makan, milih-milih. Jadi mama tuh takut banget, khawatir. Terus akhirnya dari bapak, kalau misalkan anak dimanja terus kapan dia beraninya? Gitu. Oke, dari sana akhirnya Linda belajar, oke, ini sudah saatnya Linda berubah. Dari sana bapak akhirnya dipondokkan. Kebetulan di sini ada saudara. Akhirnya Linda dipondokkan, dititip, tapi nggak sampai lama, cuma 2 tahun dititipkan. Akhirnya Linda beradaptasi sendiri. Udah di sini Linda belajar, wes. Dulu gak apa ya, Linda itu benar-benar gak bisa berbicara di depan banyak orang, introvert lah pada intinya. Tapi gara-gara keputusan dari kedua orang tua Linda bisa berubah. Maksudnya benar-benar bisa merubah karakter Linda yang dulu sampai sekarang itu dari orang tua. Wah, menarik sekali. Sebuah keputusan yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa yang paling Anda ingat dari masa kecil atau masa muda Anda yang membentuk siapa Anda sekarang? Kalau untuk mengingat masa kecil itu banyak. Sampai rasanya Linda tuh pengen mengulang masa kecil itu lagi. Soalnya dari dulu Linda memang dekatnya sama bapak. Kan Linda berasal dari keluarga sederhana. Iya. Bapak itu dulu rumah Linda kan bukan asli Bangka kan. Bapak orang Sumatera, Palembang, nikah dengan mama, terus akhirnya kehidupan di sana kan lebih ketergantungan dengan sawah. Dengan sawah kan nggak menentu. Sampai kapan mau kayak gitu. Akhirnya bapak merantau ke Bangka. Terus bapak di sana pertama kali itu berdagang ini, jualan keliling bubur ayam. Ingat Linda dulu. Jadi setiap hari bapak itu selalu mengajak Linda ke pasar. Naik motor Supra merah, sumpah masih ingat banget. Naik motor itu Linda digonceng di depan. Dan ini paling serunya ini, Linda suka banget berhitung dulu. Jadi kalau misalnya ada angkot kuning berjajaran di pinggir jalan, itu Linda suka banget hitung 1, 2, 3, 4. Jadi Linda belajar berhitung itu dari sana. Terus akhirnya Linda dibawa ke pasar, sampai orang-orang pasar itu kenal Linda kecil. Jadi sekarang kalau Linda pulang terus Linda ke pasar, bakalannya orang pasar bilang, oh alah ini tuh anaknya bapak yang dulu yang masih kecil, sekarang udah besar ya, saking seringnya dibawa ke sana kan. Iya. Terus yang mengubah Linda yang memang benar-benar berpengaruh besar itu bapak itu orangnya, beliau itu sangat-sangat berpengaruh di hidup Linda. Linda sampai gak bayangin besok kalau bapak udah gak ada itu udah gak bisa banget. Soalnya memang bapak yang bisa membuat Linda bertahan di titik ini. Jadi dulu itu Linda kan gak berani apa-apa kan. Sampai bapak pernah bilang, kalau kamu gak berani apa-apa, kamu gak punya mental, jangan sebutin kalau kamu anaknya bapak. Sampai pernah digituin. Saking bapak tuh ingin membentuk karakter anak perempuannya itu menjadi anak yang kuat. Kamu punya adik-adik loh. Kamu itu dijadikan sebagai motivator buat adik-adik kamu. Itu sih dari jadi panutan. Tangkapannya Linda seperti itu, bapak yang sangat-sangat berpengaruh. Terus yang mengantarkan Linda ke sini bapak, semua papa bapak. Sampai Linda kan sampai sekarang bahkan ketika Linda nggak kerasan, Linda nggak berani cerita ke mama. Soalnya mama orangnya gampang mikir. Takutnya darah tingginya kumat katanya. Jadi kalau cerita gak kerasan mesti gitu ya. Kalau gak kerasan mesti ceritanya ke bapak, dan bapak yang selalu memotivasi Linda biar Linda
tambah semangat bertahan sampai sekarang. Ada momen tertentu dalam hidup Anda yang menurut Anda sangat menentukan arah hidup Anda? Apa itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan Anda selanjutnya? Jadi dulu itu memang setelah lulus SMA, Linda itu sempat cuti kan gara-gara mau pulang ke sini tapi sama pihak pondok nggak boleh. Jadi artinya Linda memutuskan ketimbang Linda nganggur, lebih baik Linda menggunakan waktu ini untuk mencari pengalaman. Jadi kebetulan Linda itu belajar cari kerja. Kebetulan dapat, sudah di wawancara, alhamdulillah di ACC. Kurang lebih selama setahun Linda belajar di sana, mempelajari dunia pekerjaan yang benar-benar keras banget. Jadi benar kata orang, pondok itu di pondok itu kita belajar untuk menghadapi masyarakat. Tapi memang benar banget, dari pengalaman Linda kemarin, Linda belajar memang dunia pekerjaan itu kejam. Jadi nggak semulus seperti di film-film. Jadi waktu itu Linda sempat bekerja. Ya namanya kerja mesti kan enak kan, dapat uang. Bisa beli apapun yang Linda mau tanpa harus minta ke orang tua. Terus juga bisa membantu sedikit kebutuhan keluarga. Dan ini keputusan yang sangat besar. Waktu itu memang Bapak sempat nyindir. Enak ya, udah bisa dapat uang sendiri sampai lupa nggak mau mondok lagi gitu. Di sana Linda rasa aduh ini diingat tuh suruh mondok lagi. Terus akhirnya Linda bilang, Linda nggak lupa kalau kewajiban Linda untuk mengaji itu masih ada. Ya udah kata Bapak, sekarang terserah Linda mau lanjut mondok atau mau lanjut nerusin kerja di sini terus kuliah di sini. Sampai dikasih pilihan. Ini kalau Mama kan mondok Linda kan nadar. Iya. Kalau Bapak kan memang bener-bener pengen Linda sebagai perempuan yang mandiri dan punya karakter, bisa berubah menjadi karakter yang lebih baik lagi lah. Mama pengennya sih Linda tetap di rumah. Tapi kalau Bapak pengennya Linda mondok lagi. Sampai dikasih saran sama Mama, kalau kamu gini, Mama kasih pilihan, kalau misalkan kamu mau mondok lagi monggo, tapi kalau misalkan kamu mau kuliah, Mama belikan motor. Ini sebuah keputusan yang sulit. Atau gini, kan Linda dulu cita-citanya jadi pramugari. Gaya. Gak apa-apa ya. Terus Ya nggak apa-apa. kebetulan di sana itu deket banget sama bandara dan ada sekolah penerbangan. Disuruh milih. Tapi Linda mikir kalau misalkan Linda milih jadi pramugari, kalau misalkan masuk, Iya. mati kan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mondok kan adalah bekal buat besok. Jadi harinya ya udahlah, Linda mondok lagi. Oke, mondok lagi. Terus itu kan sebuah keputusan yang sulit kan, meninggalkan perkara yang sudah enak gitu loh. Zona nyaman. Iya. Sudah berada di zona nyaman tapi dipaksa untuk keluar. Jadi akhirnya ya udah Linda memilih untuk mondok lagi, kembali lagi ke sini. Dan sampai sekarang memang itu sebuah keputusan yang baik sih menurut Linda. Soalnya memang kalau nggak digitu kan nggak tahu ya itu Linda yang itu bakalan jadi apa. Terus juga sempat Linda bilang gini, Bapak, Linda di sini nggak bisa mohon maaf, Linda nggak bisa menjadi anak yang banyak prestasinya. Soalnya kan adik Linda yang kedua itu pinter, nggak bisa jadi kayak Desta orangnya pinter, punya bakat dan segala macam, sedangkan Linda nggak bisa apa-apa. Bapak bilang gini, Bapak mondokin Linda bukan untuk menjadikan Linda menjadi orang nomor 1. Bapak mondokin Linda gimana caranya biar Linda itu bisa menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, mempunyai adab, mempunyai sopan santun terhadap orang tua. Udah itu aja cukup. Itu menjadi suatu motivasi yang sampai sekarang ini sih berpengaruh di hidup Linda. Oke, udah itu aja. Wah, itu benar-benar sangat perspektif yang menginspirasi. Oke teman-teman, cukup sekian dari podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.